yang komplain, kok PLN lama berbulan-bulan, sebenarnya tidak ada. Cuman karena nitip mungkin ke calo atau apa, jadi proses tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Garut. Bertemu kembali di program Guar Garut. Semoga sehat selalu dalam kondisi COVID pandemi ini. Tetap jaga jarak, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Malam ini kita kedatangan tamu terkait kelistrikan. Ini berhubungan sekali dengan hajat hidup orang banyak. Makanya pantang terus di program ini karena kita akan banyak menggali mengenai informasi soal listrik, dari mulai informasi tarif, tata cara pemasangan, dan banyak hal lagi. Hadir tamu istimewa kita tidak lain adalah Ibu Susilawati SPD MPD. Di sebelah kanan saya beliau adalah manajer area di kelistrikan. Kemudian di tengah adalah Bapak Haji Oman Abdurrahman selaku ketua asosiasi atau biro teknik di instalasi kelistrikan. Nah, kita akan ngobrol banyak. Selamat malam, Bu Susi, Pak Haji, selamat malam. Selamat malam Pak Bung Tata ya, dan juga YouTuber. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyantai nih. Silakan siapa dulu. Bagaimana sih informasi tentang listrik itu? Oke. Ada dengan adanya Undang-Undang 30 ya, itu ada perubahan-perubahan. Undang-Undang 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Tentang ketenaga listrikan. Ada beberapa bagian bahwa listrik itu dari mulai pembangkitan, itu kan, sebelum listrik itu bisa dinikmati, itu ada kelompok pembangkit, GI dan transmisi, baru distribusi, itu kan itu. Dan setelahnya distribusi itu sampai alat transaksi APP, KWH meter, itu punya PLN. Itu punya PLN. Okay. Dari instalasi ke sini, dari APP ke titik lampu ke kotak itu adalah milik konsumen yang dikerjakan oleh selatir. Jadi kerjakannya oleh. Jadi PLN hanya ngurus ke energinya aja, energinya dari APP ke sana sampai ke sumber gitu kan, itu sumbernya itu adalah sampai GI. Kalau PLN, jadi PLN hanya menjual energinya saja. Oke. Jadi untuk jelasnya ya, karena berbicara listrik itu kita negara hukum, berbicara masalah aspek legal undang-undang, bahwa listrik itu memberikan manfaat yang begitu banyak bagi masyarakat. Betul. Tapi listrik juga membawa madorot ya bagi masyarakat. Di antaranya adalah kebakaran, orang kesetrum atau binatang manusia, makhluk bernyawa kesetrum itu. Jadi listrik itu selain memberikan manfaat, tetapi juga listrik itu membawa madorot, memberikan madorot. Undang-Undang 30 menekankan bagaimana madorotnya itu tidak terbawa, tidak terjadi di masyarakat. Makanya ada ketentuan-ketentuan bahwa yang pertama bahwa instalasi itu harus dipasang oleh badan usaha gitu ya, yang punya izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dikeluarkan oleh ESDM atas nama gubernur. Jadi tidak di tingkat 2 ya, tidak dari perizinan di tingkat 2, tapi dikeluarkan oleh ESDM provinsi atas nama gubernur. Sebelumnya itu kan, sebelum mendapat izin usaha jasa penunjang tenaga listrik itu yang pertama harus
punya badan hukum, PT atau koperasi. PT Baik. atau koperasi. PT hanya dua, PT atau koperasi. Jadi CP tidak bisa kan itu. Sesuai dengan undang-undang itu, CP tidak bisa. Makanya sekarang yang bergerak di bidang listrik itu tidak ada CP, semua PT kan itu. Tuh. Yang kedua harus punya badan usaha, PT atau koperasi. Yang kedua harus punya tenaga teknik yang punya sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga inspeksi lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh DJK. Nah, nomornya dan nanti dari sana sertifikatnya itu dari DJK. Nah, itu pun tidak cukup, harus punya SBU. Itu kan itu. SBU sertifikat badan usaha, ada sertifikat badan usaha itu kalau di lingkungan PLN, kalau mau jadi rekanan PLN itu ada 1 TM, 2 TR, tegangan menengah dan tegangan rendah. Nah, kalau di IPTL, instalasi yang dimiliki masyarakat, baik pabrik maupun perumahan, itu juga ada 2. Yang di atas 200 kPa itu harus TM. Izinnya SBU-nya itu, izin usahanya harus TM, tegangan menengah, TM itu. Yang di bawah 197 itu izinnya harus punya izin TR, tegangan rendah. Nah, dan sekarang itu kalau masalah pembayaran dan pengajuan dan sebagainya itu begitu mudah, bisa dari rumah dengan sistem itu ada yang disediakan oleh layanan oleh PLN yang di ini. Dan PLN itu adalah pelayanan tanpa tatap muka. Jadi tidak usah datang ke PLN, mau bayar mau bisa di mana saja, asal persyaratannya. Yang pertama ada persyaratan untuk pengajuan listrik itu, ada persyaratan itu EKTP. EKTP ya. Kalau Bapak misalnya EKTP-nya saya mau Bandung mau bikin rumah di Pamengpeuk, bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Tidak usah KTP Pamengpeuk, Bapak KTP Bandung, tapi mengajukan. Jadi alamatnya ada 2. Alamat pengajuan Bapak, KTP Bapak sebagai pemohon. Tapi masangnya mau di Pamengpeuk. Pelanggan, data pelanggan. Harus jelas RT-nya RT berapa, kampung mana, jalan apa, RW berapa, desa apa, kecamatan apa, di mana pun bisa. Itu daftarnya ke siapa tuh? Bisa melalui sistem. Ya. Kalau Bapak tidak hafal sistem, bisa datang ke kami, karena kebetulan kami adalah ditunjuk sebagai layanan 1 pintu oleh PLN. Gitu. Jadi PLN itu dalam rangka layanan tanpa tatap muka itu bisa di mana saja. Jadi tidak usah datang ke PLN. Kalau punya sistem, bisa buka sistem baik itu DJK ataupun sistem PLN itu ada 2 yang untuk mengajukan dan itu dipantau ya. Atau call center 123. Call center 123 juga bisa ajukan. Tapi itu tadi harus punya nomor EKTP. Nomor EKTP. Gitu. Jadi itu syarat mutlak ya, syarat mutlak. EKTP itu syarat mutlak. Nanti bisa keluar Bapak BDT atau tidak BDT jadi si nomor EKTP itu bisa kita mau pasang listrik di beberapa tempat bisa ya? Bisa. Bapak kalau ke Bapak kaya mau punya rumah di Garut, di Bandung, di Tasik, di Jakarta, bisa Bapak ngajukan melalui sistem. Hanya harus jelas, harus jelasnya itu alamat rumahnya di mana. Yang akan dipasangnya itu misalnya kampungnya, jalannya, RT-nya, RW-nya, desanya, kecamatannya, sampai kabupaten atau kota. Kalau juga provinsi ya, sampai provinsi malah. Itu harus jelas gitu kan. Jangan bekas bongkarannya. Itu jadi itu persyaratan kalau mengajukan. Nanti dari PLN keluar. Gitu kan itu. Ada pertanyaan, apakah instalasi sudah dipasang belum? Kalau sudah, oleh siapa? Kan itu. Kedua, udah keluar SLO atau belum? Kalau sudah, SLO diterbitkan oleh siapa? Itu kan SLO. Biar itu tahu masyarakat, SLO itu apa? SLO itu sertifikat layak operasi. Jadi yang menyatakan, sertifikat itu yang menyatakan bahwa instalasi sudah aman. Untuk 10 tahun kan gitu kan ada waktu. Dijamin untuk 10 tahun sudah aman. Ini masyarakat harus tahu ya itu ya. Iya, makanya kalau instalasi 10 tahun, lebih dari 10 tahun, SLO itu sudah tidak berlaku. Jadi kalaulah ada ada kebakaran dan sebagainya, klaim ke asuransi tidak akan bisa. Ya.
gitu. Kita mendapatkan itu ya. Ada sertifikat layak operasinya yang nanti akan diberikan contoh-contoh oleh LIT. Di antaranya ini kebetulan dari SIPLN. LIT itu lembaga inspeksi teknis yang mengawasi, mensertifikasi pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh instalator. Tadi kan itu. Instalator misalnya saya PT Sabiot mengerjakan sales store gambar, Bu, ini kan itu. Gitu. Nih Pak, biasanya masyarakat kan mau memasang listrik datang ke PLN. Ya. Terus sebetulnya sekarang pada datang ke PLN sebetulnya tidak akan dilayani karena PLN pelayanan tempat tetap, silahkan aja mengajukan melalui sistem. Atau untuk sementara ini mungkin hanya Anda harus menghubungi atau SLO. Karena yang diperlukan oleh PLN itu betul tadi. Yang diperlukan oleh PLN itu hanya SLO. PLN tidak monitor apa. Tapi untuk terbit SLO itu ada ketentuan. Kalimatnya kayak gini. Pasal 49 mengoperasionalkan listrik. Itu kan tuh wajib punya sertifikat layak operasi. Jadi menyalakan itu PLN bisa menyalakan manakala sudah ada SLO. Itu kan itu. SLO. Apa SLO? Itu adalah sertifikat layak operasi yang menyatakan bahwa instalasi itu sudah baik. Baik itu apa? Gambar sudah sesuai, ya itu. Misalnya di gambar kamar ini udah dipasang, ini. Itu kan itu. Yang menyatakan baik itu SLO. SLO yang menyatakan baik itu dinyatakan dengan sertifikat, dibuktikan dengan sertifikat. Itu ketentuan ya? Ketentuan hukum. Ada sanksi. Tadi saya bilang ada sanksi. PLN mengoperasionalkan listrik tanpa SLO. Jadi kalau PLN mengoperasionalkan listrik tanpa SLO, PLN dipidana 5 tahun kurungan petugasnya yang melayani. Dan denda 500 juta. Itu sanksinya kalau menyalakan tanpa SLO. Jadi PLN takut. Siapapun akan takut kan itu, sebagai petugas akan takut menyalakan bila mana belum dibuktikan dengan sertifikat layak operasi. Nah, Ibu kan selaku SLO ya? Iya. Coba jelaskan Bu, apa saja yang dilakukan oleh SLO secara umum lah. Gitu. Nanti ini bisa biar jelas ya, nanti pemirsa kan bisa di zoom ya di sini. Nah, jadi di sini ketentuan layanan proses SLO maksimal 3 hari. Pertama, pelanggan PLN yang mau pasang listrik baru atau mau tambah daya itu harus mengajukan permohonan SLO dulu. Yang kedua adalah pemeriksaan kelengkapan dokumen, apakah instalasinya sudah dipasang, apakah sesuai dengan PUIL, apakah SNI instalasinya, jangan sampai kan yang nggak SNI nanti berbahaya juga ya untuk keselamatan. Nah, setelah perlengkapan itu semua, baru PLN SLO itu sendiri dari badan pemeriksa itu ya, khususnya si PLN melaksanakan uji layak operasi, dan kami menugaskan pegawai lapangan untuk memeriksa yang udah dapat sertifikat kompetensi di bidangnya. Jadi tidak main-main ya. Jadi asal pasang periksa tidak, tapi ada aturannya juga. Dan setelah itu evaluasi pemeriksaan. Hasil pemeriksaan itu ada catatan-catatan khusus. Kalaupun nanti di tempat biro teknik instalasinya gak benar oleh pegawai lapangan, kita tidak bisa mengeluarkan sertifikat layak operasi, tetapi ngasih catatan supaya biro teknik membetulkan instalasi yang tidak sesuainya itu. Jadi makanya di sini diperlukan benar-benar sesuai dengan PUIL-nya dan SNI juga ya, instalasinya juga. Dan setelah pemeriksaan evaluasi, baru laporan hasil pemeriksaan dan mengajukan nomor registrasi. Nah, setelah itu diperiksa, kita masukkan kan itu langsung online ya dengan DJK, dan jadi nanti pemerintah menerbitkan nomor registrasi. Jadi registrasi itu bukan oleh kami atau oleh Biro Teknik atau oleh PLN, tapi langsung oleh pemerintah yaitu DJK. Nah, setelah penerbitan baru pelanggan menerima sertifikat layak operasi. Udah dinyatakan layak operasi, pelanggan itu nanti diberikan oleh kita, boleh diambil di kantor atau kita untuk good service diantarkan ke rumah masing-masing. Itu hak pelanggan ya? Iya, dan seperti contoh ini. Dan ini hak pelanggan.
pelanggan harus punya sertifikat. Di sini ada layak operasi, berarti PLN siap untuk mengoperasikan KWH-nya itu sampai menyala karena dibuktikan dengan SLO. Nah, setelah layak operasi, ini ada masa berlakunya sampai 3036 misalnya ya. Ini ada berapa tahun ini. Tapi kalau mau tambah daya harus diperiksa lagi karena belum tentu instalasinya kabel-kabelnya sama. Karena ada 1 pas, ada 3 pas, ada untuk rumah, ada untuk industri, untuk pabrik. Rumah, industri, sosial, pabrik. sosial juga ada kan. Sosial, ya. Jadi itu pasti beda-beda juga ya, tarifnya juga beda. Nanti pembayarannya juga, terus instalasinya juga tentu beda, 1 pas dengan 3 pas gitu ya. Jadi kita di sini memeriksanya dari si PLN, sertifikat instalasi pelanggan listrik Nusantara. Nah, seperti ini perusahaan ini. Ini Triwan Auto Dirting, ini salon mobil dan cuci mobil. Ini berarti dia masuknya bisnis. Dan kita nanti juga diperiksa instalasi yang misalnya oleh pihak PT Sabian Multikarya instalasinya, dan kita periksa benar nggak sih ini, Mas? Jangan sampai membahayakan pelanggan, dan pelanggan itu dijamin dengan adanya sertifikat layak operasi. Kalau ada kebakaran berarti pihak kita pemeriksa yang nggak benar. Karena kita punya wewenang supaya tidak layak operasi dan menegur biro teknik supaya membetulkan. Biro teknik aja bisa ditegur, apalagi orang yang tidak punya sertifikat yang main-main asal ya asal colok, asal pasang tidak tahu jenisnya apa kan itu berbahaya, apalagi di pasar ya kan, kata paburincai gitu kan, itu serabut atau apa kan itu membahayakan ya. Jadi masyarakat harus hati-hati kan munculnya calo-calo iya, kan bisa gitu saja. Iya betul. Makanya kan masyarakat itu asal murah tapi belum tentu menjamin ya. Tapi ada juga yang kemahalan tetapi kualitas belum tentu. Kalau kami di sini nanti memeriksanya itu tidak pandang bulu, itu mau punya siapa. Kalau untuk membahayakan ya kita cegah, jangan sampai PLN menyalakan sebelum sertifikat turun, karena ini hubungannya kan dengan pemerintah, dengan DJK gitu ya. Nah, setelah itu, kami juga menerima gambar dari Biro Teknik seperti sini PT Sabian Multikarya, ini gambar bangunannya yang dari instalasi dari sertifikat ini, dan ini gambarnya, dan ini sesuai, baru kami ini uploadnya langsung ke pusat juga, jadi kita nggak sembarang. Si konsumen atau pelanggan menerima itu gambar. Iya, ini oleh pihak SLO. Pihak LS. Ini tapi kalau ingin punya juga boleh, bisa dikopi, tapi aslinya di kami di Badan Sertifikasi Instalasi, dan nanti pelanggan dapat yang aslinya, dan kami bikin 2, tidak dipotokopi, tapi yang ini lembar kedua untuk PLN. Jadi yang satu untuk pelanggan, ini untuk PLN. PLN tidak menerima ini, tidak akan nyala-nyala. Jadi ini kunci saktinya itu, kalau ingin nyala ada di sertifikat ini. Prosedurnya seperti itu ya, Bu ya? Iya. Dan di sini juga nanti masyarakat juga bisa ada tarif-tarifnya ini juga di sini. Nah, tarifnya. Tarif SLO itu dari daya 450 sampai 3 pas juga, ini kayak hotel-hotel, rumah sakit, yang pabrik-pabrik semua ada hitungannya. Jadi kami tidak bisa menaikkan harga atau menurunkan harga. Diatur ya? Udah diatur oleh undang-undangnya. Dan ini undang-undangnya ada di sini, ketentuan tarif. Pemerintah telah mengatur ketentuan tarif dan biaya penerbitan sertifikat layak operasinya itu melalui Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2017 dengan kapasitas daya tersambung sampai dengan 197.000 PA. Jadi makanya kalau ada calo yang menaikkan harga itu kan pungli namanya, di luar ketentuan, karena harga itu udah ada dalam undang-undangnya juga. Nah terus Bu, kan masyarakat atau konsumen tuh hanya tahunya misalkan pasang daya yang 450 atau 900 ya. Tahunya bayar misalkan 1.200.000, 1.400.000 tanpa
ada penjelasan seperti itu kan. Iya, nah justru itu sebenarnya PLN itu yang tidak boleh diganggu gugat harga itu ada 2, biaya penyambungan PLN. Nah, Contohnya kalau 900 PA, BP biaya penyambungan PLN-nya itu misalnya 866 misalnya. Terus SLO yang 960.000. Kalau ada kelebihan itu, berarti itu larinya ke biro teknik. Kalau belum punya instalasi yang sesuai dengan SNI, bisa diganti oleh biro teknik. Terus harga gambar itu urusannya biro teknik, supervisi. Jadi kalau SLO dengan biaya penyambungan PLN tidak bisa diganggu gugat. Jadi harga ketentuan. Udah ketetapan Udah pemerintah. ketetapan pemerintah. jadi ada 2 tadi itu apa? Yang tidak bisa diganggu tuh Ya, biaya penyambungan PLN, biasa penyambungan. BP. BP sesuai dengan dayanya, dan SLO itu yang tidak bisa. Makanya ada LSP, layanan satu pintu pembayarannya. SLO berhubungan nggak dengan konsumen? Iya. Berhubungan. Oh, berhubungan, Karena yang ya. yang meriksa nanti. Karena konsumen pun bayar kan untuk SLO. Iya, bayar. Jadi ada hubungan. Terus konsumen juga bisa datang langsung ke kantor dan bisa langsung layanan satu pintu dengan PLN. Kantornya biar publik Iya, tahu. kalau membutuhkan SLO boleh datang di Jalan Otista depan kantor PLN Tarogong ya, ULP 3. Di sana ada plang si PLN. Oke. Ya, untuk mempermudah dan untuk keselamatan juga. Atau kalau pihak telepon ya, Ya, Kalau- pihak telepon atau telepon WA juga bisa. bisa Ah. gitu. Sebutkan, Bu. Hanya persyaratannya untuk mendapatkan itu adalah mutlak itu kan itu. Kalau pendaftaran itu harus ada EKTP itu. Ya, Ada EKTP, mutlak itu ya. mutlak itu. Ah, Kalau tidak ada EKTP tidak diproses. Oke. Iya. Kalau EKTP kena itu pemohon, Pak. Ya. EKTP pemohon. Nanti alamat yang kedua itu alamat yang akan dipasang, lokasi yang dipasang. Itu harus lengkap. Jalan kampung, jalan RT, RW, desa, kecamatan itu harus lengkap. Ya, ya, ya. Nah, kalau Bapak punya rumah di Pamentek, gitu kan, gitu. Bapak hanya tinggal masuk sistem, ngajukan salah sistem. Kalau buka sistem yang harus cari apa tuh? PLN atau apa? PLN. SPLN bisa, ya? Bisa. PLN online. Ya, ya, ya. Apakah prosedur pemasangan bisa diulang kembali? Oh, iya. Masyarakat memasang tuh. Ya, jadi untuk pemasangan listrik baru boleh datang juga kalau tidak tahu ya gaptek ya, atau nggak ada sinyal, biasa bisa online atau ke 123 call center PLN, atau bisa juga hubungi kantor kami, datang di Jalan Otista nomor 245A depan PLN Tarogong. Setelah itu bisa juga lebih simpel lagi, Kang Tata, bisa cuma dengan WA aja kirim ke TP, kami proses, gak usah kemana-mana, diam di rumah aja, petugas kami datang. Jadi untuk informasi boleh hubungi ke 0822 1874 8008. Jadi di sana langsung, Bu, saya atau siapa, saya mau pasang listrik baru 900. Nah, jadi tinggal respon kami, silahkan kirim ke TP-nya. Nah, di sana langsung diregistrasikan, nanti dikasih tahu berapa yang harus dibayar. Bisa dibayar lewat transfer, bisa datang ke kantor, atau diam di rumah aja, petugas lapangan kami bawa kwitansi dan bisa dititipkan. Itu lebih mudah lagi, tidak menghindar dari calo dan tidak ada ongkos transport, apalagi yang jauh musim hujan lagi, kita memudahkan untuk pelayanan konsumen. Jadi supaya konsumen pun puas dan kami pun senang, cepat, aman dan nyaman juga. Dan itu mudah juga ya. Mungkin segitu aja. Konsumen puas, kami senang. Iya. Itu dibatasi nggak, Bu? Misalkan tidak hanya Garut kan? Ya, ini udah nasional. Makanya di sini sertifikatnya itu kan disebutkan di sini sertifikatnya pelanggan listrik Nusantara. Jadi kalau Nusantara itu dari Sabang sampai Merauke, cukup dengan online saja udah bisa menanganinya gitu. Jadi begitu mudahnya sekarang dengan adanya teknologi gitu.
Nah, jadi kalau yang masih gaptek teknologi bisa hubungi aja langsung. Jadi Biar biar diperjelas diperjelas biayanya untuk untuk apanya gitu ya. Oke, Iya. siap. Dan Bu, pelayanan biasanya udah turun SLO itu 5 sampai 7 hari, kecuali Sabtu Minggu jangan dihitung. Oke. Ya, jadi kan ada yang komplain, kok PLN lama berbulan-bulan, sebenarnya tidak ada. Cuman karena nitip mungkin ke calo atau apa, jadi proses tidak. Karena kalau biaya penyambungan PLN tidak dikasihkan, tidak dibayarkan sampai kapanpun tidak nyala-nyala. Ya kan takutnya kepakai dulu atau apa kan gitu. Jadi memperlambat proses. Sebenarnya PLN udah cepat gitu. pelayanan biasanya setelah komunikasi kemudian bayar berapa hari, Bu? Ada standar pelayanan PLN, Pak, yaitu Oh, ada sesuai ketentuan standar. ya, sesuai ketentuan PLN dia punya target. Jelaskan. Yang pertama adalah untuk sambung langsung itu hanya 5 hari. Sambung langsung. Sambung langsung jadi tanpa tihang, tanpa apa, itu hanya 5 hari. Tidak ada. Itu maksimal, tapi Sabtu dan Minggu jangan dihitung. Oh, Kan itu, Sabtu dan Minggu jangan dihitung. Jadi kalau bayar Senin, Jumat maksimal sudah nyala. oke. Kalau bayar Senin ya bayar. Dengan ketentuan bahwa SLO sudah ada dan sebagainya. Tapi kalau belum ada SLO 1 bulan belum tentu bisa nyala. Jadi kuncinya di SLO. Kuncinya di SLO PLN itu. Menyalakan PLN baru bisa menyalakan PLN manakala sudah ada SLO. Ya. SLO instalasi berarti harus baik kan gitu. Ya, Instalasi harus baik. Baiknya itu antara bahwa itu materialnya sudah SNI gitu kan ya. Teknik pemasangannya misalnya untuk stop kontak di bawah tapi tidak pakai penutup. Bisa mendasar itu tuh. Itu tidak pakai penutup. Keselamatannya takut dicolok ke anak-anak. Tuh. Terkecuali kalau di atas tidak tutup itu nggak apa-apa. Tapi kalau di bawah harus pakai tutup. Itu juga bisa TLO, tidak layak operasi. Atau ini KWH meter ketinggian sehingga kalau lampu memasukkan itu harus pakai kursi. Itu juga tidak layak operasi. Jadi kuncinya kalau SLO ya, Iya, kuncinya SLO. tanpa menggunakan SLO nggak bakal Tanpa nyala. tidak akan Ya? nyala. Kayak Misal kita- kalau nyala mengoperasikan tanpa Kayak SLO, kita kerja. PLN kena denda, kena pidana dan denda. Makanya Gitu. mengarahkannya PLN kalau datang ke kantor PLN ada SLO-nya enggak? Iya, tanya SLO-nya dulu. Bukan tanya instalasi, ada SLO. Kalau ada SLO berarti instalasi udah beres gitu. Ya. Singkatnya PLN, kalau udah ada SLO berarti instalasi sudah ada. Karena sudah baik. masyarakat memang banyak yang awam, Iya. tidak tahu SLO kan. Iya. Iya, Nah, hadirlah calo kan. Iya. Iya, Calo betul. ngeborong, Betul. seperti itu. Ini penting nih. Iya. Sampai sekarang itu PLN itu hanya ada pertama di selatan itu di Cikajang. Yang lain-lain itu bukan PLN. Itu ada yang charter, rekanan PLN untuk pencatat meter, itu kan. Gangguan. Ada juga yang gangguan. Si pencatat itu bukan PLN ya. Bukan, rekanan Sama, PLN. rekanan juga. Rekanan PLN yang ditunjuk oleh PN. Ya. Gitu. Terus Charter dengan gangguan. gangguan. Sama. Gangguan itu PLN itu sampai APP, sampai ke alat transaksi KWH meter. Begitu ke sini instalasi bagian yang punya rumah, silakan hubungi instalatir. Jadi sepanjang tiang kalau ada bencana rubuh. Ya kalau ada bencana roboh, ya misalnya PLN akan mengamankan alat itu dari bahaya, akan memutus PLN. Kalau ada bencana PLN akan memutus. Ya. Misalnya baik itu rumah roboh atau misalnya satu kampung kena banjir. Ya. Untuk keselamatan PLN mematikan, tapi udah itu nyalakan kembali. Itu hanya emergency saja untuk tidak terjadi kecelakaan akibat listrik. Ya. Kalau roboh juga sama. Kalau itu kan perorangan ya, 1-2 rumah roboh misalnya. Itu juga sama, Nah, listrik terus harus Pak, aman. ada perusahaan, bukan perusahaan. Pemerintah kan membangun. Pernah kejadian nggak pemerintah akhirnya Bapak turun, pihak Ibu turun lah. Banyak yang dibangun oleh pemerintah juga, kita akhirnya membantu kan gitu, misalnya pasar. Kelemahan pasar itu kenapa pasar banyak kebakaran? Karena Nah, itu kan gitu. Karena pasar itu kesalahan pemerintah. Satu konsumen dibagi beberapa kios. Harusnya satu kios Seharusnya KWH. satu kios, satu orang, satu pelanggan. Ini satu rey, katakanlah 7 kios, satu KWH. Satu KWH. Dibagi-bagi. Ini kan permasalahannya. Ini pakai berapa, ini pakai berapa, ini permasalahan timbul.
waktu pembayaran saya pakai seetik gitu. Yang Akhirnya- kedua memakai akhirnya teh ke depan ke apa itu memakai kabel-kabel yang tidak memenuhi standar. Yang buat audio. Di mana koslet? Itu. Iya. Itu ke koslet itu hubung singkat, Pak. Gitu. Menurut teorinya gini. Kalau hubung singkat itu terjadi arus tidak terhingga. Kalau arus tidak terhingga koslet itu las itu di koslet dengan batu besi aja. Nah, ini penting nih untuk pasar-pasar. Iya. Iya. Sampaikan Pak saran kepada Pemerintah. Ya, Diharapkan. ke akhirnya mah kalau pemerintah kalau sudah jadi peranggaran sudah jadi apa ada di lelang dan sebagainya terbatasnya seperti itu itulah kesulitannya. Kita juga bukan kan kita baru tahu kalau sudah lelang. Iya. Kalau sudah ada pemenang, oh ini saya kan gitu. Kecuali kesadaran yang punya Yang punya kios sadar akhirnya banyak yang Pasang sendiri. Oh, ada juga ya. Ada juga kan akhirnya kan itu. Tapi itu akhirnya masing-masing di luar. Seharusnya proyek itu satu bangunan, satu. Ya, kecuali Itu baru aman. Pasar yang baru, misalnya sekarang mau dibangun pasar yang baru di mana disiapkan perencanaannya satu kios, satu KWH oleh pemerintah. Satu dia pembayaran, itu patembleh gitu kan. Itu kalau patembleh akhirnya telat, akhirnya anu pusing PLN dipadamkan gimana? Dipadamkan. Yang kedua Masangnya berarti tidak Tidak ya, sesuai. material asal-asalan lah, Pak. Nah, Bu, apalagi tuh yang perlu disampaikan ke publik, ke masyarakat terkait fungsi SLO? Oh iya. Jadi gini Kang Geta, sertifikat layak operasi itu fungsinya untuk salah satu syarat untuk penyalaan KWH PLN ya. Nah di sini mungkin apa sih kerjaan SLO itu ya, Badan Pemeriksa Inspeksi itu apa saja. Nah di sini yang pertama petugas lapangan kami itu adanya drawing inspection, yaitu pemeriksaan kesesuaian gambar yang diberikan oleh Biro Teknik kepada kami disesuaikan benar nggak titik lampunya, saklarnya ada berapa, fittingnya ada berapa, semua itu harus dicocokkan ya. Sampai ini badan usahanya ini benar enggak yang punya sertifikat ya, yang badan usaha yang legalitasnya jelas gitu ya, karena pihak SLO juga tidak mau ya nanti ada kesalahan gitu ya, hanya meloloskan aja, melaik operasikan tetapi tanpa ada pemeriksaan tidak mau. Yang kedua adalah pemeriksaannya itu ada spek material inspection, berarti cocok enggak ini dengan material sesuai SNI ya, Standar Nasional Indonesia, dan setelah ditetapkan oleh PUIL ya. Jadi itu ada step-stepnya itu. Pertama dari gambar cocok tidak enggaknya. Yang kedua dari materialnya cocok atau enggak sih materialnya ini gitu. Soalnya kalau kabel ukuran 1 pas dengan 3 pas tentu berbeda ya. Karena lebih besar lagi kalau 1 pas kan rumah-rumah biasa itu 1 pas, kalau pabrik kayak apa sih namanya gedung-gedung pertokoan semua itu udah 3 pas ya ke sana. Terus di sini kami juga memeriksa insulation inspection, yaitu pengujian tahanan isolasi. Jadi isolasi yang dikerjakan oleh Biro Teknik itu isolasi material yang digunakan dengan standarisasi nasionalnya mengacu pada peraturan umum instalasi listriknya itu PUIL ya, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kekuatan isolasi itu, jangan sampai membahayakan bocor. Nah ini yang serunya, kan suka ada masyarakat yang bilang kenapa yang sebelah 900 saya 900, pemakaian banyak mereka ya tetangga tapi saya enggak, kok bayar saya mahal tiap bulannya gitu ya. Nah itu harusnya masyarakat itu jangan bisanya komplain aja ke PLN, tapi harus pastikan dulu ada kebocoran instalasinya enggak. Takutnya kan dulu dikerjakan bukan oleh Biro Teknik yang bersertifikat, nah dikerjakan oleh yang di rumah aja atau suruh tetangga atau siapa aja, emang mereka mampu tetapi sesuai enggak PUIL-nya itu. Nah kalau udah masyarakat itu cepatlah minta diperiksa ke bagian pemeriksa SLO itu. Nanti pihak kami meriksa ke rumahnya, oh Bu ternyata insulasinya itu bekas angin bekas binatang terlalu lama terputus isolasinya, kan itu listriknya kan terbuang, berpengaruh ya? Berpengaruh juga, makanya harus rajin-rajin 10 tahun ke sana periksakan rumah atau gedung-gedung ke pihak kami gitu ya, supaya dapat ketahuan dari awal biaya mahal itu karena apa gitu ya. Jadi itu juga bisa ada pengaruh ya. Jadi
SLO itu bukan saja hanya yang ingin pasang baru, Kang Tata. Kang Tata aja di rumah kalau emang kenapa jadi mahal kan was-was ini apa sih sebabnya, boleh diperiksa juga ke kami. Takutnya dari instalasinya yang bocor yang tidak sempurna ya. Nah setelah itu ada polarity inspection, yaitu pengujian polaritas dengan 2 metode pengujian, diantaranya berdasarkan visual dan berdasarkan kontinuitas instalasi. Kalau misalnya visual yang seperti apa, yaitu pemeriksaan penggunaan warna kabel. Kan orang suka awam ya, kabel yang warna merah apa, yang kuning apa, yang hitam apa, itu semua udah mengandung makna dan arti ya. Jadi kita di sana pemeriksaan dari kami ke lapangan itu oleh ahlinya akan melihat itu dari warna kabel juga ya. Terus dari kontinuitas instalasi, yaitu pengujian kesesuaian pemasangan material instalasi untuk memastikan bahwa instalasi dapat beroperasi sempurna. Jangan dicek dulu saklarnya longgar atau enggak, saklarnya berbahaya enggak, ada penutup enggak. Kalau di bawah dipastikan harus ada penutup, takut ada anak-anak atau ada ngepel basah kan berbahaya juga ya, kena sengatan listrik juga. Jadi listrik itu memberikan manfaat untuk semua orang, jangankan manusia, binatang juga kan, makhluk hidup juga. Kalau karena ceroboh yang punya rumahnya bisa juga mengakibatkan ya yang ada di lingkungan rumah itu sendiri gitu. Jadi bisa memberikan madorot juga kalau dikerjakan oleh bukan ahlinya gitu. Jadi kami di sini tidak mengerjakan, tetapi kami memeriksa dan silakan untuk dikerjakan ke Biro Teknik Instalasi gitu ya, yang lebih jelas. Terus di sini pengujiannya itu ground system inspection. Jadi setiap rumah itu dipastikan harus punya ini untuk grounding, pembumian, arde ya. Jadi penangkal petir atau apa gitu kan. Nah kadang-kadang kan apalagi musim hujan, petir, rumah aja kan kalau pasang baru yang sekarang itu ada pembumiannya. Jadi syaratnya kami yang memeriksa ke rumah-rumah atau ke kantor-kantor atau ke instansi manapun juga pasti dicek ada pembumiannya enggak, ada adanya. Itu wajib ya? Wajib. Jadi itu udah rangkaian puil sesuai dengan puil, dan itu rangkaian pemeriksaan kami gitu. Jadi step-step tadi yang harus kami lakukan supaya masyarakat juga nyaman, tenang, dan terbebas daripada kebakaran ataupun dari korsleting juga ya. Terus dari sengatan listrik juga kan bisa tangan juga kalau alirannya tidak sempurna kan bisa nyetrum juga. Betul, ya. Betul. Jadi diharapkan apalagi sekolah-sekolah kan udah bertahun-tahun belum pernah kayaknya diperiksa ataupun diganti gitu. Jadi saya harap itu bisa konsultasi ke pihak kami untuk diperiksa. Jadi biaya pemeriksaan itu murah gitu. Jadi tidak ini sampai juta-juta gitu ya. Karena ada harganya juga yang udah ditentukan untuk pemeriksaannya itu gitu ya. Jadi diharapkan masyarakat penuh kesadaran untuk selalu taat dengan peraturan Undang-Undang Kelistrikan pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Mungkin dari kami seperti itu ya, Kang Tata. Nah, Bu, masyarakat untuk agar mengetahui itu dari pengawas SLO, ada atribut ya, ciri-cirinya apa? Oh ya, jadi masyarakat juga harus tahu ya bahwa kami ke lapangan tidak seperti preman ya, tapi jelas dengan memakai atribut sertifikat layak operasi. Itu pasti ya? Pasti. Dengan kalau misalnya saya di sini di manajer area Garut si PLN ya, berarti atributnya itu si PLN gitu. Tidak mungkin kan atribut yang lain gitu. Jadi semua dengan baju safety-nya juga, dari mulai sepatu sampai ke helmet sampai baju-bajunya juga harus sesuai dengan SOP gitu ya. Nah itu kan akhirnya menentukan bahwa si pemasangan instalasi itu bisa nyala dari SLO kan? Iya, dari SLO. Jadi jangan harap
bisa nyala cepat kalau SLO tidak terbit gitu. Jadi makanya kalau kita ke lapangan itu kan suka ini pingin cepat nyala, pingin apa. Jadi tentukan dulu instalasinya benar. Kalau instalasinya benar, materialnya benar sesuai SNI dan puilnya juga, ya SLO cepat juga keluarnya. Paling telat juga 1-2 hari 3 hari juga udah beres gitu. Nah jadi kalau gak mau mempersulit, jangan dibikin sulit juga gitu. Jadi mendingan kita ngeluarkan biaya instalasi yang lebih supaya lebih aman daripada kita ingin murah. Kalau kebakaran lebih daripada harga instalasi kan, itu kesadarannya gitu. Jadi diharapkan dengan listrik itu jangan main-main ya, meskipun itu bisa menerangi kita, tetapi kalau tidak benar juga akan membawa madorot juga buat kita gitu. Oke, siap. Terima kasih Bu. Iya. Ini ke Bapak nih. Oke. Beberapa pasar kan di Indonesia atau di belahan dunia juga banyak terjadi kebakaran. Apa itu Bro? Kan Pengalaman saya selama 34 tahun di PLN gitu kan. 34 tahun. Ya, dari 74 sampai 2007. Ya. Saya putra bakti saya 2007. Itu menangani kebakaran itu pada umumnya karena penggunaan material. Gitu. Misalnya kabel plastik yang untuk suara dipakai listrik kan itu. Yang kedua dari sambungan. Yang ketiga dari perubahan beban. Misalnya gini, indikator dulu itu nggak ada TV, nggak ada komputer, nggak ada AC dan sebagainya. Iya. Itu sekarang perubahan buat jadi ada AC, ada komputer. Padahal kabel kecil kan gitu. Oh iya. Itu yang jadi kabel kecil itu timbul panas, isolasinya terbuka. Gitu. Jadi kabel itu kalau ini penggunaan kabel terlalu kecil, itu akibat arus menjadi panas. Panas isolasi menjadi terbuka. Terbuka itulah terjadi hubung singkat. Manakala terjadi hubung singkat, itu terjadi arus yang tidak terhingga kan, itu dalam rumusnya itu. Percikan api keluarnya. Iya. Jangan kan itu lasi itu kan hubung singkat itu. Lasi itu kan besi aja hancur kan. Lasi itu teori hubung singkat. Di hubung singkat kan mau gitu kan, singkat kan hanya diamankan dengan pengaman kan gitu. Itulah. Itu juga sama kan itu. Kalau dekat dengan yang mudah terbakar ya akan terjadi kebakaran. Jadi kan ada perubahan Pak. Karena juga waktu Pak. Karena usia. Isolasinya akhirnya. Rata-rata berapa tahun tuh? Kalau ketentuan 10-15 tahun ya. 15 tahun itu harus sudah direvisi. Tapi lah nggak usah diperiksa mana aja yang perlu direvisi kan gitu. Nanti di sertifikat ada masa berlakunya kan, sertifikat ini juga. Jadi bukan seumur hidup, jadi ada masa batas yang harus diperiksakan lagi. Kayak itu ada usia lah. Ada usia karena perubahan sebetulnya perhitungan awal harus kuat sekitar 10 tahun dan sebagainya. Warga Garut, ini tidak akan ada habisnya obrolan kita karena begitu banyak yang harus digali. Dan informasinya begitu penting untuk masyarakat nih, kita baru mengetahui terkait pemasangan ada layanan yang mesti kita terima sebagai konsumen dan kewajiban-kewajiban konsumen itu sendiri. Bapak Ibu mungkin karena dibatasi waktu juga. Berapa panjangnya? Sebetulnya banyak hal kan. Ini untuk closing statement lah. Sebetulnya sekarang itu pasang listrik itu begitu mudah, sambil tiduran aja ya itu, nggak usah berangkat ke PLN, nggak bisa ke kantor kita, gitu. Masuk aja pada sistem PLN 123. Permohonan listrik, siapkan nomor KTP kan itu, KTP. Siapkan alamat rumah yang akan dipasang. Nomor 2. Kalau di KTP jelas kan itu, ada nama, alamat, dan lengkap gitu kan. Dan kedua biasanya siapkan alamat yang akan dipasang. Itu dua itu aja dipersiapkan, itu mudah sekali sekarang itu. Bayar pun tidak usah ke PLN dan sebagainya, bisa transfer dan sebagainya. Hanya kalau di sistem sulit masuk, coba masuk ke telepon kita aja. Ke WA ya, ke WA nanti akan disampaikan. Ke WA kirimkan KTP. KTP kirimkan itu.
alamatnya juga akan ditanya, alamat rumah dia akan dipasang, pasangnya berapa, itu nanti jumlah rupiah yang harus dibayar BP PLN dengan SLO itu standar. Hanya kalau instalasi itu tergantung pada jumlah titik yang akan dipasang, misalnya gitu aja. Rumah yang kamarnya 10 jelas berbeda dengan rumah kamarnya 1 kan tuh. Hanya apa kamar tidurnya atau 1, ini mah 10 kamar tidurnya. Itu jelas akan berbeda gitu jauh kan itu. Jadi instalasi itu tergantung banyaknya titik. Yang satu itu, yang kedua tergantung pasangnya mau, karena ini merek menentukan kan itu. Oh saya mau merek rokok ini. Minimal rokok kan gitu. Berbagai merek bisa ke merek kan lain harga. Itu kan ada saklar yang satunya 200-300 ribu kan itu. Karena bukan kualitas, itu hanya keindahan aja estetika kan. Karena orang itu rumah indah, saklar ingin indah, ini indah kan itu. Oh ininya, kemudian ini kan itu MCB-nya itu walaupun ini ada. Ini salah, ini terlalu tinggi. Dan berada di belakang pintu itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini harus bisa dijangkau dengan mudah. Kenapa harus 80 atau maksimal? Karena ya pada saat memasukkan pulsa token ya itu kan harus bisa dilihat mata, dan supaya aman tidak boleh pakai kursi kan, itu kan masih yang terlalu tinggi, akhirnya masang kursi itu kan. Itulah kesimpulan saya. Jadi masang listrik itu tidak sulit, sangat mudah sekarang itu. Kena PLN pelayanan tatap, PLN menunjuk layanan satu pintu dengan instalatir, silahkan kan itu. Karena walaupun datang ke PLN dan ini untuk harga BP dan harga SLO itu akan sama, karena itu BP ketetapan presiden, Kepres ya, tarif dasar listrik, dan SLO ketetapan menteri, itu tentukan daya. Hanya instalasi sangat tergantung pada jumlah titik cahayanya, itu kan itu. Pada kualitasnya juga, kalau sudah menentukan merek, saya ingin produk ini kan gitu, karena warnanya bagus dan sebagainya, itu akan beda harganya. Jadi itu untuk instalasi tidak ada standar, tapi kalau standar per titik ada, bisa kan itu. Standar per titik cahaya ada. Gitu. Jadi banyak titik itu juga menentukan harga. Soalnya Bu, silakan. Oke, dan terima kasih Kang Tata dan juga dari pihak Biro Teknik PT Sebelum Karya yang menemani saya saat ini supaya lebih jelas ya. Karena saya berbicara SLO, tetapi tidak ada instalasinya, gak seru juga karena bukan kapasitas saya untuk menjelaskan instalasi, karena saya bukan ahlinya, tetapi saya di sini hanya untuk bertanggung jawab di dalam pengeluaran SLO-nya, itu sertifikat layak operasi, dan yang turun ke lapangan juga adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya, yang udah bersertifikat dan ahli di kelisikan juga. Nah, jadi diharapkan masyarakat kalau ada yang kesulitan dan ingin bertanya seputar SLO itu apa, atau pasang listrik baru atau tambah daya, atau mau memeriksakan instalasi rumahnya, boleh hubungi kami yang tertera nanti di sini, mungkin pihak Kang Tata, karena ini berbagi informasi itu penting. Jangan sampai kita terjebak dengan ketidaktahuan yang akhirnya kita salah langkah dan bisa mencelakai diri kita juga ya. Jadi saya selalu welcome karena kami adalah pelayanan masyarakat, dan kami juga ada karena ada mereka juga gitu ya, karena kita gak ada kerjaan kalau tidak ada masyarakat gitu ya. Jadi di sini take and give, dan insya Allah saya siap membantu demi mewujudkan PLN bersih dan mendukung PLN. Dan satu lagi tawaran menarik dari kita, Bapak nggak usah datang kemana-mana, hanya cukup kirimkan EKTP ya, EKTP. Nanti pembayaran apa-apa begitu pasang, petugas silahkan bayar. Pembayaran sambil pemasangan, kan itu tawaran dari kami ya, untuk memudahkan ya, supaya misalnya dari Singajaya, dari Bukbulang kan itu. Dengan bank komunikasi sulit dan sebagainya, silakan. Bapak hanya tinggal kirim WA melalui WA yang nanti di ini EKTP ya, EKTP, dan kami akan telepon balik untuk melengkapi data itu, yaitu alamat yang akan dipasang di mana. Jadi gitu. Bayar di tempat. Bayar di tempat sambil setelah masang
Dan bawa kwitansi kan itu. Iya. Jadi gak was-was kan takut dibawa lari atau apa gitu. Jadi kita memudahkan sih dan membantu PLN juga. Oke. Membantu masyarakat dan PLN. Gitu. Iya. Warga Garut, ini menarik nih tawaran untuk masyarakat dimanapun berada. Jika kesulitan tentang pemasangan listrik, hubungi saja di sini. Pembayaran boleh di tempat.